Terima kasih kami haturkan kepada masyarakat yang telah berkenan menonton siaran RBTV untuk menikmati hiburan dan informasi di Yogyakarta dan kota sekitarnya. Pada tahun 2022 ini, RBTV bersiaran melalui kanal analog dan kanal digital. Dan silahkan masyarakat bisa menonton siaran kami melalui streaming di www.rbtvjogja.tv ataupun bisa juga diakses melalui YouTube, Instagram, maupun Facebook. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat untuk selalu bersama RBTV Asli Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Budiman dari Kampus Akademi Komunikasi Radya Binatama Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-18 RBTV Jogja. Semoga makin sukses dan selalu menyajikan program yang menghibur, mengedukasi, serta menginspirasi. RBTV Asli Jogja. Selamat ulang tahun kepada RBTV yang ke-18. Semoga tetap menjadi pilihan masyarakat dan siap menuju kepada era digitalisasi televisi. RBTV Asli Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Coklat Makaryo mengucapkan selamat ulang tahun untuk RBTV yang ke-18. Selamat buat RBTV menuju televisi digital yang sukses. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa berbagai jenis manusia yang hadir terkait kebermanfaatannya di dunia ini. Yang pertama disebut sebagai manusia yang wajib. Manusia wajib itu adalah manusia yang kehadirannya itu senantiasa diharap-harapkan, dirindukan, didambakan. Dan ketika dia tidak ada, orang merasa kehilangan karena sangat susah mencari sosok manusia semacam itu. Yang kedua, sahabat Ambun Hati, kita sebut sebagai manusia sunnah. Manusia sunnah adalah manusia yang kehadirannya memberikan manfaat bagi lingkungannya. Dia hadir untuk memberikan nilai dimanapun dia berada. Namun ketika dia tidak ada, orang tidak terlalu merasa kehilangan. Kenapa? Karena keberadaan dia bisa digantikan orang yang lain. Maka derajat orang kedua ini sedikit lebih rendah daripada orang yang pertama tadi itu. Lalu yang ketiga, sahabat Ambun Hati, disebut sebagai manusia mubah. Manusia mubah ini adalah orang yang ada atau tiada, itu sama saja. Kalau dia ada, ya orang merasa butuh keberadaan dia, sedikit banyak begitu ya. Namun ketika pun dia tidak ada, juga orang tidak merasa kehilangan sama sekali gitu loh. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai manusia mubah. Orang yang ada dan tiadanya itu tidak ada pembedaan. Ya, yang keempat, sahabat Ambun Hati, kita sebut sebagai manusia makruh ya. Manusia makruh ini adalah orang yang lebih baik sebenarnya dia tidak ada. Ya, lebih baik dia tidak ada ketimbang dia ada. Entah mungkin barangkali orang tersebut menyimpan satu sikap tertentu yang seringkali lebih banyak sisi keburukannya daripada sisi kebaikannya. Maka wajarlah kalau kemudian dia disebut sebagai manusia makruh. Nah, tentu saja yang paling buruk adalah manusia haram. Manusia yang kehadirannya itu mendatangkan mudarat, mendatangkan kerusakan bagi lingkungan sekelilingnya. Dan ketika dia tidak ada, orang bersyukur, orang merasa senang karena memang kehadirannya itu tidak pernah diharap-harapkan. Nah, mari bercermin sahabatku yang berbahagia. Di antara jenis manusia-manusia saya jelaskan ini, kita termasuk kategori yang mana? Tentu sebagai seorang muslim kita harus bertekad agar setidak-tidaknya kita menjadi manusia sunnah minimal. Atau lebih bagus lagi, kita bisa menjadi manusia wajib.
yang keberadaan kita itu senantiasa didambakan, diharapkan. Dan ketika kita tidak ada, orang merasa sangat kehilangan tentang diri kita tersebut. Nah, sekali lagi, pelajaran pertama dari air, bahwa air itu adalah simbol kehidupan, simbol kebermanfaatan. Yang kedua, sahabat embun hati, air juga mengajarkan kepada kita tentang apa yang disebut sebagai nilai-nilai kejujuran. Bukankah air yang layak diminum itu adalah air yang jernih, air yang bening? Kalau air tersebut keruh, ada baunya, ya, bahkan ada kotoran di dalamnya, maka air tersebut tidak layak untuk kita konsumsi. Karena air ini membawa bibit penyakit. Nah, beningnya air ini itu adalah simbol tentang kejujuran. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, tentu saja kita perlu nilai-nilai kejujuran. Dalam kepemimpinan kita tahu bahwa satu nilai utama dan tidak pernah berubah sampai hari ini adalah nilai tentang integritas. Nah, bicara integritas sebenarnya cukup luas spektrumnya, ya. Yang pertama, integritas itu ditandai dengan kejujuran secara intrapersonal. Artinya dimulai dari kemampuan kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Bukankah kita itu seringkali ingkar janji terhadap diri kita? Karena memang salah satu bentuk pengingkaran yang paling gampang adalah mengingkari diri kita pribadi. Kalau kita sudah bisa jujur terhadap diri kita sendiri, maka kita bisa jujur pula kepada orang lain. Hal sederhana, menepati janji kita, menepati kapan kita bertemu, kapan kita rapat, dan seterusnya. Itu bagian dari kejujuran interpersonal. Lalu yang ketiga, sahabat embun hati, integritas itu juga ditandai dengan konsistensi, yaitu satunya kata-kata kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Dalam Al-Quran bahkan ada satu ketegasan betapa kita tidak boleh hanya bisa berbicara tapi kita tidak pernah bisa berbuat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah nggak suka, Allah nggak senang dengan orang yang pandai berbicara, pandai menasihati, namun dia tidak melakukan apa yang dia katakan itu. Nah, puncak daripada integritas itu adalah kesediaan mengambil tanggung jawab. Boleh jadi bukan kita yang berbuat salah, tetapi orang yang punya integritas mengatakan, sedikit banyak, besar atau kecil, saya bagian dari kesalahan ini karena saya berinteraksi dengan kesalahan tersebut. Nah, luar biasa kalau kita sudah memiliki sikap semacam ini. Nah, integritas ini diajarkan dari air. Betapa air itu mengajarkan pada kita tentang nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita. Sekali lagi, nilai kedua dari air mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kejujuran, pentingnya integritas di dalam kehidupan kita. Nah, sahabatku yang berbahagia, apalagi nilai yang bisa kita ambil dari air ini. Yang ketiga, kita bisa melihat air ini mengajarkan juga kepada kita tentang adaptabilitas, kemampuan menyesuaikan diri kita kepada lingkungan di mana kita berada, ya. Di dalam Hazanah Nusantara kita mengenal ada ungkapan di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung, ya. Ini memberi pesan pada kita bahwa kita ini harus piawai untuk menyesuaikan diri, pandai beradaptasi. Tengoklah air itu. Ketika air tersebut berada di dalam gelas, dia berbentuk gelas. Ketika air tersebut berada di dalam ember, dia berbentuk ember. Ketika air tersebut berada dalam sebuah bak, dia seperti bak. Jadi seperti apa wadahnya, seperti itu pula bentuknya air. Nah, maka sahabat embun hati, air ini sekali lagi mengajarkan tentang pentingnya kita belajar untuk bersosialisasi. Kita tidak boleh kukuh dengan apa yang kita yakini sebagai, ya inilah diri saya tidak bisa dibuat-buat, dipaksa oleh lingkungan kita. Begitu kita melawan itu semuanya, begitu pula kita akan terpukul, kita akan tersisi. Karena tidak salah kalau kemudian di dalam kecerdasan emosional itu, satu bagian penting dari orang yang cerdas emosional itu adalah kemampuan untuk membangun seni sosial. Tersenyum ketika ketemu orang lain, menyapa ketika bersua, mengucapkan tolong ketika kita minta bantuan. Ini bentuk-bentuk etika sederhana yang menunjukkan kesesuaian kita dengan lingkungan di mana kita berada. Nah, inilah nilai yang diajarkan air, nilai penyesuaian diri dimanapun kita berada. Nilai apa lagi yang kita bisa ambil dari air tersebut? Saya akan bahas setelah yang satu ini.
selaku anggota Pelangi Jogja, aku di sini ingin mengucapkan ulang tahun yang ke-18 untuk RBTV. Halo RBTV, selamat menginjak usia yang ke-18 tahun. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada RBTV yang ke-18 tahun. Selamat ulang tahun RBTV yang ke-18 tahun. Ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk RBTV. Selamat ulang tahun buat RBTV yang ke-18. Semoga jaya selalu dan semakin dicintai para penontonnya. Semoga selalu jaya dan menjadi TV kesayangan masyarakat Jogja. Semoga tetap menjadi siaran yang berkualitas. Semoga sukses selalu dan selalu menyajikan program-program terbaik yang menjadi nomor 1. Semoga menjadi media terdepan dalam mengabarkan informasi dan hiburan. Semoga semakin menginspirasi dan semakin jaya selalu. Jaya, jaya, jaya. Selamat tahun RBTV. RBTV. RBTV Asli Jogja. Asli Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung. Dengan ini menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi RBTV Yogyakarta yang ke-18. Semoga RBTV dapat mendukung program pemerintah untuk menuju TV digital dan selalu berjaya di udara. Seluruh karyawannya sehat sentosa dan tetap maju terus RBTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ambal warso, sugeng ambal warso, sugeng ambal warso, kagem RBTV. Kami dari Bakpia Jokem Group, Jamur Jawon Resto dan Sekarwangi Resto. Kami dari Bisa Aja. Kami dari Coklat Makaryo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 untuk RBTV. Semoga semakin maju dan jaya. Sukses selalu, terus bertambah semangat untuk menebar kebaikan. Jaya selalu, tetap di udara dan di hati masyarakat. Selamat buat RBTV menuju televisi digital yang sukses. RBTV Asli Jogja. Jogja memang istimewa. TV-nya Wong Jogja, Ya RBTV yang asli Jogja. Hai Kaho, Saya Ako Stefan. dan saya Amoydela. Kami, segenap keluarga besar Koko Ciki Jogja. Kami dari Ikatan Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat ulang tahun yang ke-18 RBTV. Semoga selalu menjadi poros informasi dan edukasi bagi masyarakat luas. Semoga selalu menjadi poros informasi dan edukasi bagi masyarakat luas. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada RBTV yang ke-18. Doa yang terbaik kami haturkan kepada Tuhan untuk RBTV selalu sukses ke depannya. Semoga sukses selalu dan selalu menginspirasi bagi masyarakat. Semoga menjadi poros informasi dan edukasi untuk masyarakat luas. RBTV Asli Jogja. Yang berbahagia, ketika kita bicara tentang air, masih ada banyak lagi nilai-nilai yang bisa kita gali dari air tersebut. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah menguraikan bahwa air mengajarkan kepada kita satu hal, yaitu pentingnya kemampuan beradaptasi dimanapun kita berada. Insya Allah dengan kemampuan beradaptasi kita akan disukai, kita akan mudah bersosialisasi, kita mudah akan diterima oleh lingkungan dimanapun kita berada. Tapi air tidak hanya mengajarkan itu. Yang keempat, kita bisa melihat, sahabat embun hati, bahwa air juga mengajarkan kepada kita tentang yang namanya kemampuan untuk terus bergerak. Tengok air. Kalau air itu diam, maka dia berubah menjadi comberan. Ya,
Di situ banyak biang penyakit, banyak bakteri, dia tidak layak dikonsumsi dan dia dianggap bahkan tidak sah kalau digunakan untuk toharoh atau mensucikan diri kita. Berwudu itu menjadi sempurna kalau air yang kita gunakan adalah air yang bergerak, air yang mengalir. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa air itu menekankan tentang pentingnya pergerakan, pentingnya tentang pertumbuhan. Secara pribadi kita ini harus berubah. Kita itu harus bertumbuh. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dalam agama bahkan kita diajarkan orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan yang kemarin atau hari esok sama dengan hari ini. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dan hari esok, ya, hari esok itu lebih buruk daripada hari ini. Nah, di dalam agama kita diajarkan tentang hal tersebut. Dalam manajemen ada prinsip Kaizen, full time improvement. Setiap saat, setiap waktu kita senantiasa perlunya memperbaiki, menyempurnakan diri kita. Nah, semangat ini sudah diajarkan di dalam agama kita. Bahwa betapa perlunya kita senantiasa membenahi, memperbaiki, menyempurnakan diri kita. Barangkali secara fisik kita tidak berpindah-pindah, ya, tidak berubah cukup banyak, tapi secara spiritual kita ini mestinya harus selalu mendaki, selalu bertumbuh. Nah, tentu saja untuk bertumbuh itu syaratnya adalah kita harus senantiasa belajar. Karena belajar ini memiliki keajaiban yang luar biasa. Secara neurologis misalnya ketika orang belajar itu terjadilah koneksi yang luar biasa di antara neuron-neuron, di antara sel-sel otak kita ini yang jumlahnya miliaran, bahkan ada yang menyebutkan triliunan jumlahnya itu. Belajar juga membuat kita menjadi luas spektrumnya, cakrawalanya. Bahkan belajar juga itu tanpa kita sadari membawa dampak pada perbaikan ekonomi kita. Tapi lihat hari ini sahabat Ambon Hati, betapa banyak orang yang enggan belajar. Sehingga tidak berlebihan kalau Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa salah satu belenggu kenapa orang tidak pernah bertumbuh lebih baik lagi, karena dia merasa cukup dengan kebodohannya. Al-qana'atu bil jahli. Nah, inilah pelajaran penting dari air. Kita harus senantiasa bergerak, bertumbuh, mengalir sebagaimana air tersebut. Pelajaran berikutnya, sahabat Embun Hati yang berbahagia, yang bisa kita ambil dari air itu bahwa air ini juga mengajarkan kepada kita bahwa gerakan air senantiasa turun ke bawah. Tengok, ketika hujan turun di pegunungan, di bukit-bukit, dia akan turun ke lembah-lembah, ke ngarai, ya. Dia tuluh ke bagian lebih rendah lagi, dia masuk ke parit-parit, ya, lalu bergabung ke dalam sungai-sungai yang kecil, kemudian bergabung lagi dalam samudra yang luas. Air tersebut senantiasa turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Artinya, air juga mengajarkan kepada kita tentang prinsip kepemimpinan. Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang berada pada posisi menara gading. Dia hanya mau mendengarkan masukan dari orang di sampingnya, mendapatkan laporan ini, laporan itu. Bahkan laporan tersebut seringkali bukan menurut realitasnya, faktanya, tapi menurut selera kita. Dan makin berbahaya kalau orang yang melaporkan tersebut memang punya prinsip asal bapak senang, ABS. Nah, betapa bahayanya kalau seorang pemimpin itu berlaku semacam itu. Maka dalam sejarah Islam kita lihat bagaimana baginda Rasulullah, bagaimana para khulafaur rasyidin. Mereka bukanlah pemimpin-pemimpin yang berada di belakang meja, berada di istana, ya, yang asyik menikmati permadani, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mampu dan mau untuk turun ke bawah. Baginda Rasulullah itu adalah seorang pembawa risalah. Nah, beliau juga seorang kepala keluarga, tapi ingat, beliau pun adalah pemimpin umat, bahkan beliau terlibat dalam peperangan yang dahsyat. Makanya banyak para pakar sejarah mengatakan Muhammad menciptakan peradaban yang terlampau maju pada zamannya. Karena pada diri beliau itu terdapat harmoni yang luar biasa. Maka wajar kalau kemudian kita perlu belajar kepemimpinan dari beliau. Nah, inilah pelajaran penting dari air tentang kepemimpinan. Bahwa ketika kita jadi pemimpin, kita tidak boleh selalu berada di atas, berada di menara gading, tapi kita harus mau turun ke bawah,
atau kata bahasa orang sehari ini, kita harus melihat realitas kenyataan yang ada di lapangan itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir, sahabat embun hati yang berbahagia, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil daripada air itu? Tadi sudah saya singgung bahwa air ini berasal dari air hujan barangkali, dari manapun sumbernya itu, kita lihat dia akan mengalir. Setelah mengalir, dia akan masuk ke dalam parit-parit, dia akan masuk pula ke dalam sungai-sungai kecil, ya, bergabung di dalam sungai-sungai yang besar, dan akhirnya kita lihat ujung dari perjalanan air itu adalah ke dalam lautan dan luas bahkan samudera. Nah, hal ini memberikan pelajaran pada kita bahwa air ini sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Kita lihat betapa banyak sebuah peradaban, sebuah bangunan yang kokoh sekalipun itu bisa hancur luluh lantah karena kekuatan air. Maka air ini mengajarkan pada kita, sahabatku yang berbahagia, tentang pentingnya berjamaah, tentang pentingnya bekerja sama. Makanya tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan sikatan dari tim itu adalah together everyone achieve more. Artinya ketika kita mau berjamaah, bersama-sama menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada, maka lahirlah kekuatan spektakuler yang tidak mungkin diraih dengan bekerja secara sendirian. Nah, sahabat embun hati, inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari air. Semoga kita bisa belajar dari air. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.